Hai semuanya. Halo, shalom semuanya. Kenalin aku Joy. Hari ini bergabung bersama dengan Komsel Gathering-nya GBI Rock Kupang. Mau apa dulu nih, Mah, intinya? Langsung sudah pimpin penyembahan, pujian. Kalau pujian nggak ada musik ya, Tapi band lagi pergi. Nggak apa-apa, penyembahan, terserah. Mama aja pimpin nyanyi, Oi langsung nanti sharing aja, Mah. Loh, yang sharing Pak Andi. Kamu WA. Oke. Sebentar. Oke, kita nyanyi lagunya Sound of Praise. Yang satu-satunya. Sebentar, aku cariin ininya ya, liriknya ya. Ini. Oke. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Sehat. Oke. Sehat ya Om ya. Oke, kita nyanyi satu lagu dari Sound of Praise. Judulnya Satu-Satunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama kembali melalui Zoom, kami tahu masih ada pembatasan Tuhan, kami nggak bisa ketemu satu sama lain, tapi kami percaya melalui apapun itu medianya, Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau belajar, kami mau mengenal Engkau Tuhan, kami mau mendalami karakter-Mu Tuhan, kami mau membangun hubungan kami dengan-Mu Tuhan Yesus. Pakai nanti Pak Iwan juga yang akan memberikan sharing malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah ini semua yang kami lakukan pada malam hari ini menyenangkan hati-Mu, dan melalui Komsel Gathering ini banyak hati yang dikuatkan, banyak jiwa yang menjadi lebih kuat, menjadi lebih damai Tuhan. Karena kami tahu Allah kami, Tuhan kami itu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sharing isi hati-Mu Tuhan. Yang siap, katakan amin. Amin. Pak Andi. Ya, itu. Shalom Pak Andi. Shalom. Shalom. Shalom, shalom Pak. Ya. Monggo silahkan Pak. Shalom Ibu. Sudah dengar suara saya kah? Bisa, sudah bisa didengar Pak. Iya. Ya. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu semua, saudaraku dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita berkumpul semua ya di Komsel GBI Rock di Liliba. Ini diminta untuk membawakan firman atau sharing ini. Jadi ini yang pertama kali buat saya. Sudah sejak lama ini sebenarnya Ibu Nuni. Sudah terakhir kali SMA ya. Jadi mungkin sedikit bercerita juga. Saya dulu awal di Semarang ya, lahir besar di Semarang. Kemudian saya lahir baru, kira-kira saya lupa tanggalnya sih, kelas 3 SMP. Di situ sebenarnya ada persekutuan ya, persekutuan, terus saya tergerakkan untuk ikut persekutuan. Kemudian waktu itu kan masih ini ya, masih nakal-nakalnya remaja. Saat itu, saat firman, setelah kebaktian selesai, saya dipanggil. Siapa yang ingin didoakan? Saya ingin untuk didoakan. Tiba-tiba ada seorang pengajar ya, saat itu bilang, kamu menjadi Kristen apakah yakin diselamatkan? Oh yakin. Kemudian ada satu kalimat yang mengubah hidup saya. Lalu apa gunanya Kristus berkorban buat kamu? Nah, disitulah saya mulai lahir baru. Jadi saya diselamatkan hanya kasih karunia karena Kristus Yesus saja. Dan rencana Tuhan memang ajaib. Saat SMA masuk ketemu sama orang itu lagi, ternyata memang pelayanan di sekolah. Jadi di situ saya bertumbuh. Akhirnya dimuridkan, kemudian menjadi seorang murid, terus bertumbuh juga, ada lanjut, kemudian juga masuk dalam pemuridan dan mulai ada punya murid juga. Tapi setelah lulus kuliah, ya karena pindah, terus kemudian kerja juga, akhirnya juga kesibukan sudah mulai jarang. Mungkin itu sedikit dari saksian saya ya. Ini kemarin dapat bahan dari Bu Nita ya. Bahan sepekan ini untuk temanya adalah menemukan Timotius Anda. Nah, ini temanya sangat menarik sekali, tadi berkaitan juga dengan pemuridan atau
Bapak rohani ya. Saya bersyukur sekali bergabung di GPI Rock Kupang. Bapak Gembala juga Ibu Gembala selalu mengingatkan. Ini kata-kata yang sangat kuat buat saya ya. Visi Rock sendiri adalah to be representative of Christ Kingdom, menjadi perwakilan kerajaan Kristus dengan misi exalting the Lord, meninggikan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Dan yang kedua, building messianic people, membangun masyarakat mesianik. Ini kata-kata yang sangat kuat juga. Saya sampai searching, Ibu, mesianik itu apa? Di Wikipedia, di apa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Efesus 4 ayat 12 di situ dikatakan Tuhan memperlengkapi kita untuk memperlengkapi orang lain guna pembangunan masyarakat mesianik. Jadi kalau kurang lebih mungkin yang saya pelajari adalah bermesianik ini berdasarkan kata dari Mesias. Jadi kita membangun, GPI Rock membangun masyarakat yang diperlengkapi oleh Allah untuk memperlengkapi orang lain, sehingga membentuk masyarakat yang mempunyai sifat-sifat seperti Kristus yang adalah Mesias. Yang ketiga adalah expanding the kingdom, atau memperluas kerajaan Allah. Tuhan menyelamatkan kita untuk menyatakan kerajaannya. Ya, ini memang sangat kuat sekali ya, itu membekas dalam diri saya pribadi dan keluarga. Kemudian gereja sendiri adalah akademi untuk kepemimpinan di dalam 7 puncak gunung, antara lain di dalam bisnis, gereja dan misi, pendidikan, seni, termasuk pemerintahan dan politik. Kita melahirkan para pemimpin yang menjadi rock representative of Christ Kingdom, dimanapun Allah menempatkan. Di dalam 1 Korintus 4, kita dapat membaca pesan Rasul Paulus ketika ia berhasil membangun putra dan putri rohaninya. Rasul Paulus berkata kepada putra-putranya yang terkasih, bahkan di dalam surat-suratnya yang lain, ia menunjukkan bagaimana ia mengasihi Timotius, Lukas, Titus, bahkan Onesimus yang ia jumpai di penjara. Paulus berkata bahwa sekalipun banyak mentor dan pendidik, mereka tidak memiliki banyak bapak. Nah, sedikit flashback juga, tahun 1997 saya masuk SMA, kemudian dipercayakan juga menjadi ketua ini ya, Persekutuan Siswa Kristen. Saya tidak tahu kenapa kok saya itu, tapi memang itu rencana Tuhan. Ya, kemudian setelah dimuridkan, akhirnya belajar juga untuk memuridkan. Jadi memang buat saya pribadi untuk kekristenan sendiri adalah bagaimana kita bisa memuridkan orang lain ya, untuk menjadi murid Kristus, seperti amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, di dalam 1 Korintus 4 ini, Rasul Paulus pun berkata bahwa sekalipun banyak mentor atau pendidik, mereka tidak memiliki bapa. Jadi dalam pertumbuhan rohani kita, maka kita juga memiliki yang namanya bapa atau bapak rohani ya, bapak rohani yang membimbing kita. Jadi tidak mungkin kita untuk belajar sendiri, artinya nanti kita bisa menjadi bingung atau tersesat dengan pemikiran kita sendiri. Maka kita butuh yang namanya sosok seorang bapak. Dalam hal ini kita dalam gereja, maka Bapak Gembala, Ibu Gembala yang adalah merupakan bapak rohani kita. Di dalam keluarga juga figur seorang bapak harus menjadi seorang bapak bagi bapak rohani bagi anak-anaknya. Masalah kutuk di dunia ini adalah fatherlessness, jadi tanpa bapak. Jadi dunia ini tidak dapat membangun beberapa generasi di luar kuasa Allah.
Ya, oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan berkewajiban untuk memberikan teladan kepada Timotius yang berkenan, setia, dapat dipercaya, dan dapat mengajar orang lain. Jadi teladan ini diberikan kepada Timotius yang berkenan, setia, dan dapat dipercaya. Arahnya kemudian adalah cakap mengajar orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menjadi pribadi secara rohani yang cakap, yang bisa mengajar orang lain, tentunya bisa menjadi bapak rohani bagi orang lain. Kemudian sebagaimana dapat dilihat dalam Timotius 2 Timotius 2 ayat 2, ada 4 generasi yang dipersiapkan oleh Rasul Paulus. Dalam menemukan Timotiusnya, gembala senior kita memberikan teladan bagi kita. Pak Timotius Arifin menemukan Timotiusnya dalam diri Pak Roni Daud Simeon di Rock Jakarta. Kemudian Pak Roni menemukan Timotiusnya pada diri Pak Joshua Gunawan, Rock Mataram, Lombok. Ya, kebetulan saya pernah bertugas di Lombok. Kemudian Pak Joshua Gunawan menemukan Timotiusnya pada diri Immanuel Purwata yang jadi gembala di kota Yangmi, Rock Yangmi. Bahkan beliau menulis Rock Apostolic International Network Taiwan. Kemudian jika kita perhatikan kata beloved, bagi kita semua sebagai kepala keluarga, kepala perusahaan, CEO atau manajer, temukan Timotius Anda, bukan Finding Nemo, melainkan Finding Timo. Jadi sudah jelas bahwa kita adalah pemimpin bagi orang lain, terutama kalau kita memang masih sendiri, ya pemimpin bagi diri kita sendiri. Kemudian temukan Timotius Anda, dan Anda akan menemukan itu terus berlanjut dan langgeng. Dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Maleakhi, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini, termasuk semangat mereka. Firman Allah menunjukkan bahwa Musa menemukan Yosua, namun tidak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, namun berhenti sampai di sini. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh urapan masih dapat membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke dalam kuburan Elisa. Nah, kita perlu meneladani Rasul Paulus, menemukan putra terkasih, my beloved son. Para pemimpin, temukan Timotius Anda yang setia dan mengasihi Tuhan. Jadi seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai sebenar-benarnya pemimpin jika ia bisa mencetak seorang pemimpin yang tentunya lebih dibandingkan dari dirinya sendiri. Demikian juga kita dalam berkehidupan rohani, maka kita juga bisa dimampukan Tuhan juga untuk mencetak pemimpin-pemimpin rohani. Jadi ini menjadi pertanyaan buat diri kita sendiri untuk ditentukan. Apakah Anda sudah menemukan Timotius Anda? Bagaimana Anda menemukan Timotius Anda? Seorang pemimpin tetap fokus pada apa yang ia miliki di dalam Kristus dan mewariskannya kepada pemimpin berikutnya. Demikian saksian dan firman Tuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nuni. Ya. Ya, saya mengalami kesulitan dengan jaringan di rumah. Terima kasih sharingnya Pak Andi.
memang hidup kita ini perlu berbuah ya. Tema kita bulan lalu mature, kemudian bulan ini fruitful. Nah, saya mengingatkan kita sebenarnya masih dalam suasana 3 hari raya, dan khotbah saya yang lalu itu nih saya lagi coba untuk mencari PowerPoint-nya tadi, tiba-tiba jaringan bermasalah. Sebentar ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Pak Nyoman mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Nyoman. Sambil Nita, Ibu Maya dengan Pak Yapi ada pergi ke kedukaan, ada keluarganya mereka, jadi Ibu Nita lagi siapkan untuk pokok-pokok doa. Pak Nyoman, silakan. C, suaranya Pak Nyoman. Baik. Shalom. Shalom, shalom. Terima kasih Pak Andi. Saya mengikutinya dan saya sungguh senang bagaimana kesaksian yang sangat memberkati juga. Dan bagaimana kita mengenal Kristus itu karena anugerah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita tentunya. Puji Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar, kita ada di dalam tema fruitful. Nanti minggu saya akan berkhotbah tentang berbuah lebat tentunya. Apa yang dicari dari sebuah tanaman yang ditanam oleh Bapa di sorga, yaitu buah, bukan daun, bukan yang lainnya, tetapi buah dan buahnya dikatakan firman Tuhan, buahnya tetap. Dia akan terus berbuah, sekalipun musim berganti, dia tidak mengenal musim. Ada satu khotbah yang pernah saya dengar, berbuah tidak pada musimnya. Itu keren sekali, karena yang kita inginkan bukan karena musim berbuah baru kita berbuah, tetapi tidak musim berbuah pun hasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan saya percaya nanti hari Minggu kita akan belajar tentang buah-buah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya juga sepanjang bulan ini kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan tentang fruitful ini. Baik, itu saja. Tuhan memberkati kita. Kita coba buka bersama-sama dalam Efesus 4. Mari kita lihat Efesus 4. Saya nggak bisa share screen. Efesus 4, kita mulai lihat ayat 1 sampai 13. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia,
Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah menjadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Jadi perhatikan ini ya, kata di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan ayat ini. Minggu ini, dalam minggu ini sampai minggu depan itu kita masuk dalam fase Hari Raya Yom Kippur, tepatnya sekitar tanggal 17-18. Yom Kippur, seperti yang saya katakan bahwa Yom Kippur bagi orang Yahudi adalah Hari Raya Penebusan. Tapi buat kita, mereka orang Yahudi merayakannya 1 tahun sekali, dan itu penentuan apakah mereka dipulihkan hubungannya dengan Allah atau tidak, tergantung dari posisi imam besarnya. Jika imam besarnya pada saat memasuki ruang Maha Kudus dalam posisi tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, maka proses untuk permohonan pendamaian, proses pendamaian yang dilaksanakan oleh imam besar berhasil. Tetapi jika imam besarnya ada salah, ada dosa yang belum dibereskan di hadapan Allah dan Allah tidak berkenan terhadap imam besar, maka imam besar akan mati ketika memasuki ruang Maha Kudus, sehingga proses pendamaian bagi seluruh bangsa Israel pada zaman itu harus menunggu berikutnya. Jadi mereka tidak mendapatkan blessing, mereka tidak dalam fase hubungannya beres dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bersyukur bahwa penebusan yang kita terima adalah penebusan yang sempurna. Kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kematian Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias di atas kayu salib, dan darahnya sempurna, tidak perlu tiap tahun. Lalu caranya untuk kita mendapatkan juga menerima penebusan, menerima pendamaian. Kita didamaikan dengan Allah dengan cara yang begitu sangat sederhana, yaitu apa? Percaya. Hanya percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, percaya bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah firman Allah, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan kita percaya kepadanya seperti ayat-ayat firman Tuhan yang saya sudah bagikan di hari Minggu. It's as simple as that, sesimpel itu. Tetapi pendamaian itu bukan segala-galanya dari perjalanan kekristenan. Itu awal, itu pintu awal. Nah, target yang diinginkan oleh Allah adalah, kalau kita lihat dari Efesus 4 ini, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah, bahwa kita di ayat ke-13 itu, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Orang yang berbuah, itu orang yang dewasa. Berbuah
dari kata, kalau kita melihat kata chen, seperti yang saya sampaikan yang diterjemahkan menjadi kasih karunia, itu dibentuk dari 2 huruf, yaitu huruf ket dan huruf nun. Ket sendiri saya sudah jelaskan, itu adalah piktogramnya membentuk seperti pagar, yang simbol pagar ini menjelaskan adanya pemisahan. Siapa yang keluarga Allah, siapa yang bukan keluarga Allah. Nah, penebusan itu menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, keluarga Allah. Tapi anak ini, kalau anak kecil dia teknon, dia masih bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan di ayat 14. Itu sebabnya Rasul Paulus wanti-wanti kepada kita di ayat 13, kita ini perlu mencapai kesatuan iman. Nah, kata kesatuan iman ini berarti di sini adalah ini berbicara komunitas, ini bukan berbicara personal. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dia itu sudah dewasa rohani, sementara di sekelilingnya itu dia merasa tidak dewasa rohani, berarti ini sesuatu yang salah. Nah, saya pernah membaca jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini tulisan jurnal teologi yang ditulis oleh seorang rabai. Dia mengatakan begini, bahwa damai sejahtera, damai itu atau unity itu penting bagi orang Israel. Dia menyebutkan dengan terminologi solom. Jadi solom itu adalah keadaan di mana harmoni. Jadi keharmonisan, harmoni. Manusia itu harmoni dengan dirinya, manusia itu harmoni dengan Allah, hubungannya pulih, hubungannya baik dengan Allah, harmoni dengan alam di mana dia hidup, dengan jadi ini manusia dengan seluruh alam semesta dan Allah itu adalah sebuah ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Itu paham filosofinya orang Yahudi. Nah, dia berkata begini, memang berbohong itu, jadi di dalam jurnalnya ada satu cuplikan, saya cuplik, ada kalimat yang berbunyi begini, memang berbohong itu dilarang, di Torah dilarang. Tetapi demi keutuhan sebuah rumah tangga, berbohong itu diizinkan. Kenapa? Karena keharmonisan itu sangat penting. Jadi artinya apa? Komunalitas, kesatuan, unity itu penting. Nah, kembali kepada Alkitab, bahwa Allah pertama kali memanggil Israel itu sebagai satu unity, bangsa. Allah tidak pernah memanggil satu orang saja. Allah tidak pernah memanggil berencana untuk membuat satu orang individu personal sendiri, tidak. Tapi Allah ingin satu bangsa, di mana satu bangsa itu dia adalah, Allah itu adalah rajanya. Allah itu berkuasa atas mereka. Nah, sehingga ini berbicara tentang komunitas. Nah, Rasul Paulus mengambil ide ini, ide Allah ini, kerinduan Allah ini di dalam ayat 13 dari Efesus ini, Efesus 4. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, bagaimana kita bisa mencapai kesatuan iman kalau kita tidak pernah saling sharing bersama seperti ini? Kalau kita bisa beribadah sendiri, kita bisa berdoa sendiri, kita bisa membaca firman Tuhan sendiri, kita bisa belajar dari internet. Saya suka membaca jurnal-jurnal teologi orang-orang Yahudi, di samping dia ilmiah, diterima secara ilmiah oleh para teolog-teolog lain, tapi itu juga membangun iman saya. Tapi itu tidak akan berarti bahwa ketika saya hanya bertumbuh sendiri. Sebab yang Allah inginkan adalah pertumbuhan satu komunitas. Mencapai kesatuan iman. Artinya dalam satu komunitas, minimal satu komunitas keluarga, lalu setelah itu diperbesar kemudian juga satu komunitas kumpulan orang-orang yang disebut sebagai
jemaat gereja. Nah, nanti akan membesar lagi. Sama cara metode kerja Allah adalah seperti ragi. Menghamiri adonan kecil, semakin lama semakin membesar, menghamiri lebih besar. Itu. Nah, untuk itulah makanya perlu Rasul Paulus juga menyebutkan di ayat yang ke-16. Fungsi pelayanan itu bukan cuman satu jawatan saja. Ada banyak jawatan yang dibutuhkan. Karena apa? Bukan cuman satu model pelayanan, bukan cuman penggembalaan saja, tapi juga ada penginjilan, ada kerasulan, ada kenabian, ada pengajaran. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kami jadwal Bapak Ibu untuk sharing firman? Tujuannya adalah ini. Efesus 4 ayat 13. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Kita bisa mendengar khotbah hari Minggu. Tanpa pergi ke gereja, apa bedanya kalau kita beribadah lewat online dengan kalau kita datang onsite? Sangat beda. Kalau online, ada banyak hal bisa distract, mengganggu konsentrasi kita. Dan kita kehilangan atmosfer surgawi yang diciptakan oleh puji-pujian yang kita naikkan bersama. Permainan musik. Karena apa? Waktu kita memainkan musik, kita menyanyi bersama-sama. Sesuai firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, kita berkumpul di dalam nama Tuhan, sepakat meninggikan Dia, menaikkan puji-pujian bagi Dia. Itu atmosfer surgawi, memenuhi ruangan tersebut. Sama seperti waktu ayat-ayat Salomo mentabiskan bait suci. Waktu puji-pujian dinaikkan, imam-imam pun tersungkur, tidak bisa berdiri, tidak tahan berdiri karena kabut awan kemuliaan itu. Itu yang kita alami ketika kita ibadah onsite. Ya, kita kompromi sedikit ketika kita tidak bisa onsite karena memang situasi dan kondisi untuk kesehatan, kita mentaati peraturan pemerintah, oke. Tapi kalau ada ibadah onsite, wah itu nikmatnya ketika bersama-sama, energi surgawi begitu luar biasa, kita bisa menikmati bersama-sama. Tapi waktu khotbah disampaikan, itu yang berkhotbah kita cuma terima, tapi pada saat Bapak Ibu diizinkan untuk sharing firman, itu beda. Karena Bapak Ibu sedang dalam posisi memberi. Siapa yang memberi, dia akan diberi. Itu hukumnya. Makanya kita izinkan sebanyak mungkin untuk inilah lahan, inilah wadah untuk kita bisa sharing. We share each other. Kita share apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita serap firman Tuhan dalam kehidupan kita share. Nah, hari-hari ini memang ketika GBI Rock mematok judul temanya adalah kedewasaan, mature. Saya tidak bisa berkhotbah dengan gampang. Karena apa? Ini harus disusun pelan-pelan. Karena apa? Dasarnya harus kuat dulu. Makanya saya nggak bisa mengikuti judul itu. Ya mungkin karena saya ini agak sedikit suka yang detail, kemudian memastikan bahwa semua ini bisa diterima, dipahami dulu, baru kemudian step by step gitu, sehingga semua orang bisa ibarat orang makan gitu mengunyah. Ada yang kalau ngunyah cepat. Ada teman saya waktu kami pelayanan bersama masih kuliah dulu, kita sama-sama makan mie ayam. Selesai pelayanan makan mie ayam. Itu ada yang makan mie ayam 1 mangkok nggak sampai 3 menit selesai. Saya sampai ngomong, "Wih, kamu buka resleting dari mulut sampai ke perut ya, buka slet langsung dituang gitu." Jadi habis. Dalam waktu 5 menit dia bisa habis 2 mangkok. Sementara ada yang lain, contoh seperti saya, makan harus dikunyah, 1 suap itu dikunyah berapa kali, kemudian baru telan. Jadi 1 mangkok itu mungkin bisa sampai 15 menit. Macam-macam cara kita mengunyah firman Tuhan. Makanya saya ingin memastikan bahwa kita serempak, sederap, minimal dalam GBI Rock Kupang, sederap, serempak untuk kita bertumbuh bersama-sama mencapai kesatuan iman ini. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga saatnya nanti tidak ada satu fluktuasi atau perbedaan yang tajam dalam
pemahaman tentang anak Allah. Makanya saya pastikan itu. Jadi saya bersyukur hari ini Pak Andi bersedia untuk share. Nanti berikutnya mungkin ada Pak David Yapri, ada yang lain-lain. Kita minta untuk share firman, nggak perlu terlalu memikirkan, saya harus khotbah bagaimana, tidak. Yang penting apa? Kita share, ini yang saya terima firman Tuhan, ini yang saya pahami firman Tuhan. Bagaimana Allah yang saya pahami, yang telah membawa saya berjalan sampai sejauh ini. Khususnya dalam berkaitan dengan hari-hari raya ini. Hari Raya Yom Kippur kita sudah ditebus, kita bersyukur. Minggu ini nanti kita akan merayakan juga Yom Kippur. Setiap kali kita menikmati perjamuan kudus, kita menikmati dan merayakan penebusan kita. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal, lunas, tuntas. Dan kita kembali merefleksi bagaimana kita memperbarui kembali komitmen kita, menikmati kasih karunia. Kenapa menikmati kasih karunia? Ya, karena seharusnya kalau kita salah tanpa adanya kasih karunia, setelah kita dapat pengampunan, gagal dalam melakukan firman Tuhan, maka harusnya kita diskualifikasi. Tapi oleh karena kasih karunia, fasilitas kemewahan, ada kasih karunia yang kita bisa nikmati, ada kesalahan, bisa minta ampun, lalu berupaya bersama-sama dengan Roh Kudus, belajar taat bersama Roh Kudus, dan mengandalkan diri pada Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Tuhan lagi. Bukankah itu kasih karunia? Bukankah itu sebuah kemewahan? Luar biasa, bukan? Yang ada satu pertanyaan yang saya ingin bisa menjadi sebuah perenungan buat kita. Ada 3 hal yang saya sampaikan dalam khotbah minggu saya kemarin itu, bahwa kasih karunia itu meliputi pertama, grace, gracia, pengampunan, penebusan. Kedua adalah favor, perkenanan. Ketiga, kasih karunia itu juga berbicara reward. Padahal reward atau balasan, hadiah, itu kita tidak berhak sebenarnya. 3 hal ini semuanya tidak berhak. Itu sebabnya 3 hal ini dikategorikan sebagai chen, kasih karunia. Nah, reward. Jadi, Allah memberikan reward pada saat kita setiap kali kita mencapai level-level yang harus kita capai, maka di situ ada reward. Dan mari bersama-sama kita nikmati reward-reward itu dan tetap berjalan bersama Roh Kudus. Amin. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat Pak Andi. Terima kasih untuk Joy yang sudah memimpin kita dalam pujian. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Nita untuk membagikan pokok-pokok doa. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Pokok-pokok doa untuk malam ini, yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara, untuk Provinsi NTT, juga untuk Kota Kupang. Saya minta kesediaan Ibu Joy Semira untuk bawa dalam doa. Yang kedua, berdoa untuk gugus depan COVID, berdoa untuk tim medis, terus tersedianya vaksin, terus untuk yang pasien yang kena COVID, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isoman, saya minta kesediaan Pak Iwan. Berdoa untuk yang ketiga, pokok doa untuk berdoa untuk jemaat, untuk tim yang melayani, juga untuk ibadah hari Minggu. Saya minta kesediaan Ibu Pendeta Nuni. Dan yang terakhir 4, doa berkat Bapak Pendeta Nyoman. Silakan untuk pokok doa yang pertama untuk bangsa dan negara, saya persilakan Ibu Joy, terus nanti dilanjutkan sama Pak Iwan, kemudian Ibu Nuni, kemudian terakhir doa berkat oleh Pak Nyoman. Silakan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersatu hati sebagai tubuh-Mu Tuhan, berdoa, bersepakat. Kami percaya Tuhan, Engkau nggak pernah melupakan, bahkan meninggalkan kami sedetik pun. Engkau juga nggak akan pernah melupakan bagaimana kami ada di satu kota, di satu tempat, di provinsi, di negara yang Engkau cintai Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Indonesia ini adalah biji mata-Mu,
Engkau begitu mencintai negara kami, Provinsi NTT dan juga Kota Kupang Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa dari setiap pemimpin yang ada, dari presiden sampai ke kepala desa Tuhan, Engkau buat mereka takut akan Engkau Tuhan. Mereka juga takut akan setiap hukum-hukum yang ada dan bertindak adil, berlaku bijak Tuhan. Kami percaya kemasyuran, kebijaksanaan, bahkan berkat Tuhan itu ada untuk Indonesia. Terlebih Tuhan, melalui pandemi COVID-19 ini kami percaya Tuhan banyak orang dimenangkan. Kami mau Tuhan banyak jiwa-jiwa yang mungkin hari ini sedang stres, sedang sakit mentalnya Tuhan, tapi Tuhan tetap ada, Tuhan menjamah, Tuhan pakai momentum ini untuk bisa membawa jiwa-jiwa semakin dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Kota Kupang supaya level dari COVID ini Tuhan, level PPKM akan semakin turun Tuhan. Dan kami percaya banyak orang yang sembuh, tingkat kesembuhan lebih tinggi, bahkan setiap setiap pemerintahan yang ada di Kota Kupang maupun sampai provinsi sampai ke negara Tuhan, Engkau jamah. Engkau tahu Tuhan, kami dalam keadaan yang sulit mungkin, tapi kami tahu ada tangan yang besar yang selalu memegang kami, menopang kami, memeluk kami, bahkan di saat kami merasa jenuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gugus tugas COVID, mereka yang mengabdikan hidupnya untuk kesembuhan banyak orang yang karena penyakit pandemi ini. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kekebalan, Tuhan yang memberikan perlindungan sehingga mereka boleh bekerja secara optimal. Juga Tuhan memberkati terus negara ini yang mungkin secara ekonomi terbeban berat karena pandemi, tetapi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja, yang berkarya, sehingga vaksin akan terlalu tersedia, obat-obatan yang dibutuhkan akan selalu tersedia. Mereka yang saat ini terkena COVID-19, Tuhan yang berkarya, sehingga melalui pengobatan, melalui mukjizat-Mu, melalui segala hal yang Tuhan perkenankan, supaya mereka boleh disembuhkan. Juga yang isolasi mandiri, Tuhan menyertai, memberikan kesabaran, ketabahan, sehingga mereka boleh dibebaskan dari penyakit COVID-19 yang melanda kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami mendengar di negara ini, saat ini COVID-19 sudah semakin berkurang, semakin menurun, jumlah yang divaksin juga semakin hari semakin bertambah, sehingga kami berharap bahwa kekebalan komunitas akan segera tercapai di negara ini, dan kami boleh bebas dari pandemi. Kami juga bersyukur karena kami mendengar bahwa beberapa minggu ke depan anak-anak sekolah sudah boleh mulai untuk sekolah offline, tatap muka di sekolah. Kami percaya bahwa semua di dalam rencanamu, di dalam tangan-Mu, sehingga anak-anak yang sekolah offline nanti Tuhan yang memberikan perlindungan, sehingga tidak ada lagi berita penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di negara ini, sehingga kami juga boleh mulai berbenah, mulai kembali membangun negara ini. Luar biasa yang ada di dalam tangan yang mungkin kami saat ini tidak mengerti, tetapi yang kami pahami, sedikit kami pahami bahwa online semakin ada di mana-mana, dan Injil Kerajaan semakin tersebar, dan kami mendengar bahwa banyak orang mengenal Kristus Tuhan, banyak Bani Kedar dan Kebdeb Nebayot percaya pada Tuhan, panen raya kami mendengar. Tuhan, terima kasih buat semua karya-Mu pada masa ini Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan terus berkarya dan Tuhan terus melindungi kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kami semua yang ada di kota ini, di provinsi ini Tuhan, dari pandemi COVID-19. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami berdoa untuk gereja-Mu Bapa, khususnya Sinode GBI. Engkau memberkati ya Bapa, Engkau buat sinode ini menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi seluruh bangsa di dunia ini, dimanapun mereka berada. Berkati hamba-hamba-Mu di dalam GBI Bapa, baik mereka yang melayani di dalam sinode maupun mereka yang menggembalakan sampai ke pelosok-pelosok.
semua gerejamu di dalam sinode GBI ini Bapa, Engkau pakai, Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka Bapa. Dan biarlah kehendak-Mu jadi di dunia ini, di bumi ini Bapa, melalui pekerjaan Roh Kudus lewat hamba-hamba-Mu di GBI. Kami khusus berdoa untuk Ketua Sinode dan semua pemimpin yang ada di Sinode di BPH, MPL, semua pengurus pemimpin yang ada di Sinode Bapa, Engkau memberkati, melindungi, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, urapan, dan biarlah Engkau terus membuat mereka takut akan Tuhan dan senantiasa dijadikan berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kami juga berdoa untuk BPD GBI NTT, semua pejabat dari ketua BPD maupun semua hamba-hambamu yang melayani di BPD ya Bapak, MPL juga Engkau memberkati, para perwil Engkau memberkati, korwil, korda Engkau memberkati semua anak-anakmu, para pejabat dari pendeta penuh, pendeta madya, pendeta pratama, Engkau memberkati semua. Dan biarlah Bapa, Roh-Mu Engkau curahkan lebih lagi, yang lebih dahsyat daripada ketika Engkau mencurahkan di Soe Bapa tahun 65. Biarlah GBI sungguh-sungguh Tuhan mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, khusus yang di NTT ini ya Bapa. Engkau buat kami sungguh-sungguh mabuk roh, dan kami sungguh-sungguh berpesta dengan sukacita, anggur baru itu Bapa, dan kami sungguh menunggu hujan akhir terjadi, lawatan-Mu terjadi. Pakai kami ya Bapa. Kami juga khusus berdoa untuk GBI Rock di seluruh dunia ini Tuhan, yang Engkau sudah buka buat mereka Bapa. Engkau memberkati para pemimpin GBI Rock, dari Pak Pendeta Timotius Arifin, Ibu Vivi, Ibu Christine Here, Ibu Kristi Cipta Indra Mulia juga, dan semua hamba-hamba Tuhan yang lain. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka, kesehatan penuh. Engkau juga memberkati Pak Roni Daud dan semua anak didiknya, semua hamba-hamba Tuhan yang dalam jajaran kepemimpinan, board kepemimpinan di GBI Rock ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati GBI Rock, pakai kami ya Bapak. Kami berdoa khusus untuk GBI Rock yang ada di NTT. Engkau memberkati Pak Wahyu, Pak Yunus Timu, dan semua pendeta-pendeta yang sampai ada di pelosok-pelosok. Kami bawa dalam doa Pak Denny, Pak Vincent Manafe, Tuhan Engkau memberkati. Pak Ferdi, Engkau memberkati. Joni Darung, Engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, seluruh anak-anak-Mu yang ada di Sumbang, Engkau memberkati Bapak. Pakai kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Biarlah lawatan Roh Kudus terjadi atas kami. Pakai kami lebih lagi, khususnya yang ada di Kota Kupang, di Oeso, di Nevomatani, di Soe Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu yang dahsyat. Kami siap menjadi agen-agen-Mu. Mari Tuhan, buat kami mabuk anggur-Mu kembali, mabuk Roh-Mu kembali, dan kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran. Mari Roh Kudus buat kami mabuk seperti itu. Hujan akhir terjadi di tengah-tengah kami. Kami serahkan GBI Rock Kupang di dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau memakai semua hamba-hamba-Mu, kami serahkan Pak Nyoman, keluarga kami Tuhan, kami serahkan juga Pak Iwan, Pak Yapi, kami serahkan semua anak-anak-Mu, Pak Rasi, kami serahkan semua gembala Komsel Tuhan. Engkau melindungi, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Engkau membuat mereka Tuhan menjadi agen-agen perubahan dimanapun mereka berada. Engkau membuat mereka orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan sungguh-sungguh intim dengan Engkau ya Bapa. Khusus hari ini kami berdoa untuk GBI Rock Wesau dan juga Nevomatani. Berkati Pak Huki, berkati Pak David Edison Huki. Tuhan, biarlah pekerjaan-Mu di sana juga dikembang luaskan Tuhan. Kau memberkati mereka. Terima kasih untuk jemaat-Mu Bapa di GBI Rock Kupang. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami tahu pasti Engkau memberkati kami. Engkau memberkati kami. Bukan hanya dengan materi, tapi lebih daripada itu. Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah buat semua jemaat GBI Rock ini
khususnya yang ada di Kota Kupang ini, semakin haus dan lapar akan Engkau, semakin haus dan lapar akan Roh Kudus-Mu, semakin haus dan lapar akan firman-Mu. Dan ketika haus dan lapar akan Engkau ini terjadi, maka Engkau memenuhi kami, dan kami akan melakukan pesta yang sesungguhnya itu Tuhan. Setiap detik, setiap saat, kami pesta bersama dengan Engkau, dan kami melihat hal-hal besar terjadi, karena Engkau memimpin menuntun kami langsung untuk melakukan hal-hal besar untuk kemuliaan nama-Mu. Mari ya Bapa, Engkau memberkati kami. Kami serahkan jemaat-Mu. Semua yang sakit kami percaya disembuhkan, dipulihkan. Tuhan, kami khusus berdoa untuk Pak Petrus Teva dengan Ibu yang senantiasa ada di pasar, dan semua jemaat-Mu yang senantiasa harus bertemu dengan banyak orang. Ibu Shirley Manutede, Pak Liwar, Pak Iwan, Pak Andi, Pak David Yapri, Pak Yapi Rauta. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka ini, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Kami juga berdoa untuk Mas Steph dan Ibu Jenny, Pak Ridolf Adam, para panitia pembangunan yang sedang merenovasi gereja. Kami percaya Engkau memberkati mereka. Semua jemaat yang terlibat di dalam menabur harta mereka dengan cucuran air mata, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Kami pegang janji-Mu itu ya Bapa, karena Engkau Allah yang tidak pernah mau berhutang. Ini rumah-Mu, ini properti-Mu, ini milik-Mu. Jemaat ini milik-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Engkau sudah menggerakkan setiap kami menjadi bendahara-bendahara. Dan Engkau buat kami ini jemaat yang setia untuk terus mencintai Engkau Tuhan, tidak memikirkan kepentingan diri kami sendiri, sehingga kami rela memberikan harta kami Tuhan, kesenangan kami serahkan untuk renovasi ini. Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk tukang-tukang semua yang bekerja, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka. Biarlah semua jemaat-Mu yang sedang kurang sehat saat ini, kami percaya juga kesehatan ilahi tercurah atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk komsel kami malam hari ini. Engkau memberkati Joy dan Ben yang sudah rela untuk melayani bersama-sama dengan kami sore hari ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Silakan Pak Nyoman. Bapak, kami berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Istimewa mereka yang ada di rumah sakit, jemaat-Mu Tuhan, bahkan yang belum berjemaat tapi merindukan menjadi jemaat nantinya. Hamba percaya Engkau menyembuhkan mereka, jamah mereka satu persatu. Engkau Yehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya semua dalam keadaan sehat, diberkati, dan mereka bisa melakukan kegiatan dan bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Apa saja yang umat-Mu kerjakan Tuhan, dari tangan mereka akan menghasilkan, dan itu dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, dipakai untuk semua kebutuhan, dipakai untuk apapun yang mereka perlukan. Hamba percaya kelimpahan berkat-Mu ada dalam kehidupan jemaat Tuhan tempat ini. Dan hamba menutup ibadah ini dengan berkat-Mu, berkat daripada Bapa di sorga, berkat damai sejahtera, kasih setia, berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, bahkan kekayaan yang melimpah, kekayaan dalam hal yang rohani maupun yang jasmani. Dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Sampai jumpa hari Minggu ya. Pak Andi, thank you ya. Terima kasih banyak. Joy. Pak Iwan, Tuhan memberkati. Ya Bu, Tuhan berkati Bu.